Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Rahmiati dengan NIM C1F018040, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di mata kuliah akuntansi syariah ini saya ingin membahas tentang akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk memadai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Apabila suatu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Jenis-jenis akad musyarakah. Yang pertama, syirkah al-milk mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan, misalnya dua orang atau lebih menerima warisan, hibah atau wasiat, sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua yaitu syirkah al-uqud atau kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal, dana, atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Berbeda dengan syirkah al-milk, dalam kerjasama jenis ini, setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya. Selanjutnya, dasar syariah akad musyarakah ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma. Penetapan nisbah dalam akad musyarakah, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah suatu jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba keuntungan yang lebih besar. Jika para mitra menyatakan keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan di antara kita, berarti keuntungan yang akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Sedangkan pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal, maksudnya dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50/50 atau berbeda yaitu 70/30. Misalnya proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu, berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Selanjutnya, perlakuan akuntansi. Transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi perilaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha masyarakat, baik mengelola sendiri maupun merujuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Mitra aktif juga bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha, maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi maupun pemahaman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.